Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku sekalian? Semoga dalam keadaan sehat walafiat fil barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, mari sama-sama kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahma. Amin. Pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah membahas mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Al-Quran. Dan di pertemuan kali ini, insya Allah kita akan membahas tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna. Semoga setelah anak-anakku sekalian menonton video pembelajaran kali ini, anak-anakku sekalian mampu memahami makna Asmaul Husna dan menunjukkan pengakuannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, mari kita simak video pembelajarannya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, untuk mengenal segala sesuatu seperti orang, hewan, tumbuhan, dan benda lainnya, biasanya yang pertama kali ditanyakan adalah namanya. Karena dengan nama kita dapat mengenal segala sesuatu. Begitu juga dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memiliki nama-nama Allah yang baik, atau yang dikenal dengan Asmaul Husna. Allah mewahyukan nama-nama yang baik tersebut melalui Al-Quran. Di sana disebutkan namanya berjumlah 99 Asmaul Husna. Nah, pada pembelajaran kali ini kita hanya membahas 3 Asmaul Husna, yaitu Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Mari kita simak penjelasan berikut ini. Asmaul Husna yang pertama yang kita bahas pada kali ini adalah Al-Basir. Mari sama-sama kita baca Al-Basir. Al-Basir artinya adalah Allah yang Maha Melihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 110. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha bima ta'maluna basir. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Semua perbuatan baik ataupun buruk pasti akan dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekecil apapun itu, tentu Allah Maha melihat. Allah juga dapat melihat hal sekecil apapun, termasuk seperti virus, nano, atom, ataupun lain sebagainya. Bahkan yang tidak bisa dilihat oleh manusia sekalipun. Tidak ada yang luput sedikit pun dari pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita berbisik, walaupun dalam keadaan gelap gulita, tentu Allah Maha melihat kita. Penglihatan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh apapun. Berbeda sekali dengan penglihatan manusia yang terbatas. Nah, dengan memahami makna Al-Basir, maka kita harus menjaga perbuatan yang kita lakukan. Karena setiap perbuatan apapun yang kita lakukan, pasti Allah melihatnya. Sekalipun tidak dilihat oleh orang lain. Nah, itulah penjelasan tentang Al-Basir. Selanjutnya yang kedua adalah Al-Adlu. Mari sama-sama kita baca Al-Adlu. Al-Adlu artinya adalah Allah yang Maha Adil. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa tammat kalimatu rabbika sidqan wa adla." Telah sempurnalah kalimat Tuhanmu atau Al-Quran sebagai kalimat yang benar dan adil. Quran Surah Al-An'am ayat 115. Allah menempatkan seluruh manusia sama di hadapannya. Allah tidak menempatkan kemuliaan pada seseorang hanya karena keturunan, kekayaan,
jabatan, ataupun adat istiadat. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memuliakan seseorang karena takwanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu takwa? Takwa adalah mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Yang artinya adalah, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Quran Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, anak-anakku sekalian, dengan memahami Asmaul Husna Al-Adlu, mari sama-sama kita menjadi orang yang bertakwa. Di antaranya adalah dengan bersikap adil kepada sesama. Jangan sampai karena kita benci terhadap sesuatu menjadikan kita tidak adil kepada sesama. Nah, itulah anak-anakku sekalian penjelasan tentang Asmaul Husna Al-Adlu. Selanjutnya, Asmaul Husna yang ketiga pada pertemuan kali ini adalah Al-Azim. Mari sama-sama kita baca Al-Azim. Al-Azim artinya adalah yang Maha Agung. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh wa huwal aliyyul azim. Kepunyaannya lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dialah yang maha tinggi lagi maha agung. Quran Surah Asy-Syura ayat 4. Allah dikatakan Al-Azim karena hanyalah Allah yang maha agung dan yang memiliki alam semesta ini. Allah tidak membutuhkan pertolongan siapapun. Allah juga yang memenuhi segala kebutuhan makhluknya termasuk manusia. Berbeda dengan manusia yang pasti membutuhkan pertolongan orang lain dan tentunya membutuhkan pertolongan Allah juga, karena manusia tidak bisa hidup sendirian. Dengan memahami makna Al-Azim ini, sudah seharusnya kita hanya meminta pertolongan dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar Allah mencukupkan segala kebutuhan kita. Itulah penjelasan tentang Al-Azim. Nah, demikianlah anak-anakku yang soleh dan solehah, penjelasan tentang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Asmaul Husna, Al-Basir, Al-Adl, dan Al-Azim. Semoga dengan menonton video ini kita bisa semakin beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dapat memahami makna Asmaul Husna tersebut serta melaksanakannya dalam kehidupan sehari-hari. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.